Uniknya dunia ketidaksadaran ini, kita juga tidak sadar bahwa ketidaksadaran ini banyak nyetir wilayah sadar. Banyak mempengaruhi wilayah sadar. Cuma kita tidak sadar, wong memang namanya ketidaksadaran. Iya, kalimatnya bulat. Jadi ketidaksadaran kita tentang banyak. Ketidaksadaran itu bukan berarti tidak punya atau tidak ada. Ada sesuatunya. Cuma kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, tidak kita munculkan, dia tidak hadir dalam kesadaran. Tapi dia ikut nyetir kesadaran kita. Yang tampil di ego tadi kan gampang kelihatan di luar. Kalau ini tidak kelihatan. Yang pertama namanya personal unconsciousness. Ketidaksadaran personal. Ini isinya antara lain pengalaman-pengalaman. Dulu waktu ngalami disadari, tapi terus direpresi, dilupakan, disingkirkan, diabaikan. Jangan salah, meskipun kamu cuekin, pengalaman itu terekam dalam dirimu. Mungkin menurutmu tidak penting atau memalukan atau apalagi tidak terlalu serius, jadi kamu anggap sambil lalu saja. Tapi itu jiwamu merekam. Tidak kok Pak, saya sudah lupa. Loh ya kamu tidak tahu saja. Dia jadi koleksi ketidaksadaranmu. Yang ini diam-diam nyetir dunia sadarmu. Nah ini yang makanya katanya Jung itu hati-hati. Nanti katanya Jung banyak hal yang tidak sadar nyetir kita. Terus kita kaget dengan hasilnya. Dan itulah selama ini katanya Jung yang kita sebut takdir. Tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba datang kayak sulap takdir itu. Tapi kamu tidak sadar ada yang mengarahkan sejak bawah sadarmu. Oke, saya tadi ujian jawabnya ngawur loh Pak. Tapi ternyata katanya dosennya bener Pak. Jadi saya lulus akhirnya. Padahal saya ngarang loh. Jangan-jangan kamu tidak ngarang. Tapi ada koleksi bawah sadar yang kamu tidak ngerti bahwa kamu tahu. Terus kamu nulis aja sak senengmu, yang penting ono jawabannya. Kok yang dilalah pas. Nah itu koleksi bawah sadar. Kamu merasa dirimu itu orangnya sabar loh. Tiba-tiba begitu marah, orang sak kos-kosan bubar semua. Misalnya. Kamu tidak mengira bisa begitu. Saya kok gitu ya? Apa memang sudah takdirnya saya kayak gini ini? Ditakdirkan Allah sekarang bisa marah? Tidak. Koleksi-koleksi itu sudah ada. Cuma kamu tidak sadar saja. Selama ini tutur katamu lembut. Tapi begitu tidak suka sama orang, caci makimu ngalah-ngalahi yang biasanya meso. Padahal dari mana kamu dapat kosakata itu? Itu pasti dari bawah sadarmu. Saya tidak pernah ngapalin kata-kata pisuan Pak. Loh enggak, mungkin kamu baca WA teman-temanmu maki-maki, baca Instagram ada orang maki-maki. Yuk, terus kamu lupa, alah ini maki-maki ini jelek. Loh tapi tadi kan sudah kamu baca. Kosakatanya sudah nempel dalam dirimu. Ya memang kamu buang, tapi dia tidak hilang, dia masuk ke bawah sadar. Jadi begitu kamu marah, kontrol terhadap wilayah sadar hilang, tampil dia ke atas. Keluarlah caci maki dari mulutmu. Personal unconsciousness. Nah, dalam wilayah tidak sadar ini ada namanya kompleks.
Kompleks bukan tempatnya kos-kosan atau tempatnya kontrakan ya. Jadi kompleks itu kelompok gagasan, kelompok persepsi, kelompok pikiran yang kita tidak sadar bahwa itu terstruktur, yang membentuk kesadaran kita. Jadi contohnya begini kompleks itu. Coba ya. Kompleks itu organized group of thought. Misalnya pandanganmu tentang ibu. Ibu itu kamu di kepalamu masing-masing ada pemahaman tentang apa dan siapa itu ibu. Tapi kamu tidak sadar bahwa pemahamanmu tentang ibu itu banyak sekali unsurnya. Dia sangat kompleks. Ibu itu bisa sumbernya dari ibumu sendiri, atau ibunya orang lain yang kamu pernah berinteraksi dengan mereka. Bisa juga kamu sendiri yang kebetulan pengalaman jadi ibu, yang perempuan ya, bukan laki-laki. Nanti kalau laki-laki jadi ibu nanti lucu. Terus mungkin bacaanmu tentang ibu, atau mungkin pengalamanmu dulu waktu kecil diasuh oleh ibu. Ini sumbernya banyak. Yang ini kemudian menstruktur jadi satu, secara tidak kamu sadari muncul kesanmu, pandanganmu tentang ibu. Mungkin yang ibunya kayak zaman dulu ya, ibu tiri, kejam, jahat, kamu dipukuli. Loh, itu nanti pandangannya tentang ibu beda dengan ibu-ibu yang baik. Dari mana itu? Ya dari kompleks ini. Hal yang sama terjadi dengan pandanganmu tentang dosen, pandanganmu tentang tokoh A atau tokoh B, atau partai A atau partai B. Itu seolah kamu, ini saya mikir sendiri Pak, ngalami sendiri secara rasional dari pengalaman sensing, thinking. Enggak. Bawah sadarmu mainnya juga banyak, cuma kamu enggak tahu. Entah kamu punya pengalaman apa, mungkin kamu membaca apa, atau kamu lihat orang lain mengalami apa, yang sekarang kamu lupa, tapi dia menstruktur di bawah sadarmu. Itulah namanya kompleks. Kalau ini ketidaksadaran individual. Ini yang mirip kalau di Freud namanya id. Kan ada id, ego, dan super ego. Jadi ID, id. Jadi dia tidak kelihatan tapi menentukan. Jangan dikira begitu kamu baca buku, Pak saya itu kan sering mahasiswa ngeluh itu, saya baca buku Pak, tapi begitu saya tutup, lupa semua saya. Loh, dia hilang di wilayah egomu, tapi dia mungkin terekam di bawah sadarmu. Dia ikut menentukan wilayah sadar, cuma kamu tidak sadar.